Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Saya delegasi dari kelas 11 SMA reguler dari Pondok Pesantren Nasrul Tulab. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi yang berjudul bergabungnya negara Indonesia dengan World Trade Organization yang bisa disingkat WTO. Pendahuluan Trade Organization yang bisa disingkat WTO pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antara negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan area Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan. Dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia pada saat itu organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, yaitu General Agreement of Tariffs and Trade. Pada tahun 1948 sampai 1994, GATT terbentuk di latar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan UNITED, Nation Monetary and Financial Conference, disebut dilaksanakan pada Juni 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan Financial Agreement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton menyepakati tiga pilar ekonomi dunia, yaitu IMF yang bersingkat International Monetary Foundation yang didirikan pada tahun 1946. IBRD yang singkatannya International Bank of Reconstruction and Development. Selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan pada tahun 1945. ITO yang singkatannya International Trade Organization yang berdiri pada tahun 1947 yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia. ITO tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama, dan di lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi belum diset sampai akhir WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi putaran Uruguay
menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 1995. Berikut ini 8 perunding yang dilakukan sejak GATS disepakati dan mengambil alih sementara Organisasi Perdagangan Multilateral. WTO berjalan berdasarkan serangkai perjanjian yang dinegosiasi dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian tersebut WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, berkembangnya liberalisasi dan tidak berjalan dengan mulus. Karena pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Kesepakatan yang diambil harus disetujui oleh setiap orang atau negara anggota. 9 kaki. Kalau ada satu saja negara yang tidak setuju, maka kesepakatan ini tidak dapat diambil. Karena keadaan ini yang menjadikan setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh General Johnson setiap 2 tahun yang dihadiri oleh setiap negara. Perdagangan negara anggota mengalami hambatan. Stagnasi dimulai sejak Perundingan di Shetland 1999 di Cancun, Mexico 2003, di Hong Kong 2005, di Jenewa 2008, bahkan yang dilaksanakan di Bali 2013. Hal ini terjadi karena perdebatan kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Saat ini WTO sudah memiliki lebih dari 160 negara anggota. Tujuan dan fungsi WTO dalam pembentukan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO sesuai pihak yang ada pada perjanjian tersebut. Sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk meningkatkan standar hidup. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya yang melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perunding dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah yang pertama, mengatur perjanjian antara negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antara negara dalam mengurangi dan menghapus sebagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk menyelesaikan sengketa mengingat hubungan antara dengan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang. Yang keenam, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang ketujuh, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara
Yang ke-8, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Baik, pembahasannya adapun manfaat-manfaatnya. Yang pertama, manfaat negara Indonesia bergabung dengan World Trade Organization. Adapun manfaat bergabung dengan organisasi WTO antara lain, yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Yang kedua, persengketaan antara negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Yang ketiga, mempermudah perdagangan antara negara. Yang keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Yang kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Yang ke-8, mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Baik, di sini ada dampak positif. Dampak positif dari bergabungnya Indonesia dalam organisasi WTO yaitu ada dua. Yang pertama, Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, pemerintah Indonesia diuntungkan dengan adanya program-program pengembangan masyarakat oleh WTO, meluasnya pangsa pasar bagi komoditas ekspor Indonesia. Baik, ada dampak negatif, pastinya ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif. Baik, dampak negatif, bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif, yaitu ada 3 dampak negatif. Yang pertama, industri Indonesia kalah bersaing dengan industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Yang kedua, munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Yang ketiga, munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan Indonesia. Baik, penutup, dalam menghadapi kekurangan-kekurangan yang dipaparkan di atas, Indonesia harus berupaya keras agar dapat memperbaiki industri nasionalnya sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, rasa cinta terhadap produk dalam negeri perlu ditingkatkan agar produk domestik dapat menguasai pasar nasional dan menekan jumlah produk impor di Indonesia. Baik, sekian